Aku sangat bangga terhadap ayahku, anggota polisi yang berpangkat brigadir polisi kepala. Tugasnya mengatur lalu lintas. Kalau lihat ayah memakai seragam polisi, berdiri di tengah jalan, hebat sekali. Semua kendaraan takut padanya. Kalau melanggar, pasti ditilang. Ayah tidak mengenal kompromi. Siapapun, ya siapapun. Karena itu ayah sangat terkenal. Bahkan ketenarannya melebihi Kapolres. Pernah ada pejabat dari pusat. Sopirnya ditilang karena melanggar rambu lalu lintas. Pejabatnya marah-marah. Ayah tidak peduli. Bahkan ibu pun pernah ditilangnya juga. Saat itu ibu ke pasar mengendarai sepeda motor melawan arus. "Pak, aku kan bojomu, masa ditilang? Lagi pula rumah kita kan dekat. Kalau putar jauh lah," ibu ngomel. "Awas ya, nanti malam jangan minta-minta." Orang-orang yang melihatnya tersenyum. Mereka mengenal ayah dan ibuku. Maklum kota kecil. Karena dedikasinya, ayah mendapat piagam penghargaan dari Bapak Kapolri. Piagamnya dilaminating, terus dipajang di kamar tamu. Anehnya, kenaikan pangkatnya tergolong lambat. Namun, ayah tidak pernah mengeluh. Pekerjaannya dilakukan sesuai peraturan. Pulang dari tugas, ayah mengajar di SD, SMP, atau SMA yang ada kegiatan ekstrakurikuler tentang lalu lintas di jalan. Ibuku sebagai ibu rumah tangga, mengasuhku dan kakakku, Mas Pandu. Gaji dan pendapat ayah sebagai polisi dan dari mengajar hanya cukup untuk 3 minggu. Ibu mengakalinya dengan jualan nasi pecel dan berbagai gorengan, pisang, singkong, ubi dan sebagainya. Gorengannya dijualnya di SD kepolisian dekat asrama. Setiap pagi saat berangkat sekolah, aku sekaligus membawa gorengan untuk dititipkan pada kantin di sekolahan. Pulangnya bawa duit hasil penjualan, berikut sisa gorengan yang tidak laku. Tentang Mas Pandu, ingatanku tidak terlalu banyak. Aku sangat sedih. Ketika lulus SD, Mas Pandu terus dipindahkan ke pesantren. Mas Pandu selalu menjadi penolongku. Pernah aku dikeroyok 2 anak di sekolahan. Tentu saja aku kalah. Oleh Mas Pandu, kedua anak itu didatanginya. "Hai, kalau berani 1 lawan 1, berani enggak?" Kedua anak tersebut menggelengkan kepalanya. "Ayo minta maaf sama Juno." Keduanya minta maaf kepadaku. Setelah itu, ya main bersama kembali. Pokoknya Mas Pandu tempat mengadu. Setelah selesai dari pondok pesantren, keberadaan Mas Pandu tidak diketahui. Hilang di telan bumi. Ibu sangat sedih kalau ingat sama Mas Pandu. Perang-perangan merupakan permainan yang paling aku sukai. 5 lawan 5 atau 3 lawan 3. Yang penting jumlahnya sama. Pelurunya pelepah pisang yang sudah dipotong-potong 7 cm-an. Ada 1 wasitnya. Begitu wasit membunyikan peluitnya, permainannya saling serang, melemparkan peluru ke arah lawan, sampai semua lawan kena peluru. Yang menang, yang tidak kena peluru. Habis main, pulang ke rumah, ibu marah. "Juno, lihat baju seragammu. Noda getah pelepah pisang tidak bisa hilang." Besoknya main lagi, tapi dengan baju rumah. Permainan yang menyenangkan, permainan anak laki-laki. Menjadi polisi adalah cita-citaku sejak kecil. Mungkin pengaruh dari ayah. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, begitu kata pepatah. Lulus dari SMA, terus melamar jadi polisi. Alhamdulillah diterima. Pangkat pertama, Brigadir Polisi 2. Selama 4 tahun aku belajar tentang kepolisian secara menyeluruh.
berpindah dari satu bagian ke bagian lainnya. Pernah di intelijen, reserse kriminal, keamanan, lalu lintas, Brimob, dan Densus 88 anti teror. Setelah mengetahui tugas-tugas kepolisian menjadi bagian dari Densus 88, cita-cita berikutnya kembali keberuntungan berpihak kepadaku. Aku lulus berbagai seleksi dan dipersiapkan menjadi sniper. Berbagai latihan sniper aku ikuti, namun paling berkesan ketika ikut latihan bersama prajurit Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Ada nuansa kompetisi. Selama 3 bulan, fisik dan mental digembleng. Menembak menjadi menu makanan sehari-hari. Ilmu menembak dipelajari. Berbagai senjata laras pendek dan laras panjang harus dikuasainya. Kemampuan menembak polisi dikembangkan, bukan hanya di perkotaan, tetapi juga pertempuran di hutan. Akhirnya, aku berhasil mendapat kualifikasi sniper. Cukup membanggakan, meski tidak terbaik. Orang menyebutnya penembak runduk atau penembak jitu. Aku lebih suka disebut sniper, nama yang keren menurutku. Sniper selalu digambarkan sebagai prajurit. Memang sejarahnya demikian. Kemampuan utamanya menembak musuh secara tersembunyi dari jarak jauh. Menonton film-film sniper merupakan salah satu hobiku, seperti Jack Reacher, American Sniper, Pond Boot, Shooter, Ghost Shooter, Bitva za Sevastopol, dan The Jackal. Aku sampai hafal jalan cerita dan adegannya. Beberapa kali aku menontonnya, tidak bosan juga. Aku juga kagum terhadap 14 sniper yang telah tercatat dalam Snipers Roll of Honor. 3 orang diantaranya yang aku kagumi. Pertama, Simo Häyhä, tentara Finlandia. Tadinya seorang petani dan pemburu, mengikuti wajib militer 1 tahun di negaranya, kemudian menjadi tentara. Ketika berperang dengan Rusia, ia membunuh lebih dari 1000 tentara Rusia dalam waktu kurang dari 100 hari. Oleh tentara Rusia, ia dijuluki White Death. Uniknya, senjata yang digunakan hanya menggunakan pisir senapan tanpa teropong. Kedua, Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko, perempuan tentara merah Rusia saat Perang Dunia Kedua. Ia membunuh 309 musuhnya. Ia penembak militer perempuan yang tersukses dalam sejarah. Yang ketiga, Tatang Koswara, sniper tentara Indonesia yang masuk dalam 7 sniper terbaik dunia. Ia telah menembak mati 80 musuhnya. Sebagai sniper, aku pernah mendapat tugas menjadi regu tembak, mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba dan pembunuhan berencana. 1 regu tembak terdiri dari 14 personil, 12 sebagai penembak, 1 orang komandan, dan 1 orang perwira pengawas. Hanya 3 senjata yang diisi peluru tajam. Mereka tidak tahu senjatanya siapa. Moncong senapan diarahkan pada 1 titik di tubuh, jantung. Pelatuknya ditarik secara bersamaan setelah mendengar suara "tembak" dari komandan. Kepala terpidana terkulai. 3 peluru tajam itu menembus tubuhnya, entah 1 lubang atau 3 lubang. Namun kalau seluruh penembaknya sniper, aku pastikan hanya ada 1 lubang. Sebenarnya aku tidak suka menjadi eksekutor, menembak orang yang sudah tidak berdaya. Kalau boleh menolak, aku akan menolaknya. Tapi di kepolisian, bawahan tidak boleh menolak perintah, desersi. Tugas lainnya melakukan pengamanan presiden. Skenario pengamanannya di bawah komando Pas Pampres. Aku tinggal menempati pos yang telah ditetapkan. Senjata siap ditembak.
mengawasi orang yang berada dekat presiden dan sekitarnya yang mempunyai radius sekitar 500 meter. Suatu ketika, aku mendapat tugas untuk mengejar teroris yang melarikan diri ke hutan. Menurut komandan, pengejarannya melibatkan tentara angkatan darat yang sudah berpengalaman dalam pertempuran di hutan. Juno, kamu diperintah untuk melakukan pengejaran terhadap teroris. Kepolisian telah mendapat PKO, bawah kendali operasi dari angkatan darat, kata komandan. Siap. Tugas yang selalu kunantikan. Bertempur secara jantan, saling menembak, saling mengintai, saling mengincar. Siapa lengah akan dikirim ke Balikpapan, bukan menembak di Nusa Kambangan. Moto sniper, 1 peluru 1 nyawa akan aku terapkan. Juno, kamu pakai senjata LSR Cyclone. Peluru yang disediakan hanya 5. Ini foto wajah pemimpinnya. LSR Cyclone, senapan sniper andalan kepolisian buatan Inggris, memiliki jarak tembak efektif hingga 600 meter, kata komandan. Siap. Wajah pemimpin teroris tertutup cadar kotak-kotak. Matanya saja yang kelihatan. Kepalanya ditutupi dengan topi rimba. Aku simpan fotonya dalam dompet. Pengejaran pun dimulai. Aku dikawal 5 anggota Brimob. Banyaknya pengawal untuk berjaga-jaga jika aku tertembak. Senjata snipernya takut dirampas teroris. Satu di antaranya Johnny sebagai spotter. Yang lain belum berkualifikasi sebagai sniper. Serta 1 orang desa yang sudah mengenal hutan untuk membawa logistik. Medan tempur di hutan agak menyulitkan bagiku. Lain teori, lain lapangan. Beruntung ada teman dari angkatan darat. Merekalah yang sebenarnya menjadi komandannya. 3 hari 3 malam belum menunjukkan tanda-tanda keberadaan terorisnya. Makanan pun mulai menipis. Makan apa saja yang bisa dimakan. Ketemu babi hutan tentu sangat menyenangkan. Makanan lezat, bisa untuk beberapa hari ke depan. Memasuki hari keempat, terjadi kontak senjata. Orang desa terkena tembakan di tangan. Posisi teroris dapat diketahui. Teman dari angkatan darat melihat target teroris. Juno, lihat arah jam 3, kata teman dari angkatan darat. Juno, kalau aku mau, dia sudah tersungkur, katanya lebih lanjut. Aku arahkan sniper arah jam 3. Dari teropong, aku lihat orang yang disebutkan temanku. Jarak sekitar 400 meter. Jarak sangat ideal untuk senapanku. Orang tersebut juga mengarahkan senapannya ke arahku. Aku cocokkan dengan foto yang ada di dompetku. Persis sama. Kepalanya terlihat separuh. Separuhnya tertutup pohon dan semak. Namun itu sudah lebih dari cukup. Moncong laras aku arahkan ke wajahnya, tepat di atas hidungnya, di antara 2 matanya. Aku menarik nafas panjang, menahan nafas, fokus sasaran tembak. Dip. Suara tidak begitu keras. Aku lihat dari teropong senjata, pemimpin teroris roboh. Moto sniper, 1 peluru 1 nyawa telah berhasil aku terapkan. Johnny, tugasku sudah selesai. Cari mayat pemimpin teroris yang telah roboh. Selesaikan tugas selanjutnya. Komandan dan teman-teman memberikan ucapan selamat kepadaku. Atas izin dari komandan, aku mengambil cuti selama 5 hari untuk pulang ke rumah mendengar berita ibu sakit. Sungguh heran ketika memasuki asrama. Banyak bendera kecil warna kuning. Ada yang meninggal di asrama. Siapa ya? Lebih heran lagi, bendera kuning mengarah ke rumahku. Jangan-jangan ibu meninggal. Semoga bukan ibu, tapi siapa? Ayah? Tidak mungkin. Berita yang aku peroleh, kondisi ayah tetap bugar. Setengah berlari, aku menuju ke rumah. Orang-orang melihatku dengan tatapan aneh. Di depan rumah,
terlihat tenda dan kursi yang teratur rapi. Beberapa orang sudah duduk. Beberapa temanku menyapaku. Bergegas aku masuk ke dalam rumah. Ayah terlihat. Alhamdulillah. Aku cium tangannya. Bergegas aku menuju kamar ibu. Pintu kamarku buka. Terlihat ibu sedang berbaring. Matanya merah penuh air. Alhamdulillah, bukan ibu. Lalu siapa? Kembali ke ruang tamu. Terbujur mayat yang sudah ditutupi dengan kain kafan. Perlahan aku singkap tutup kepalanya. Astagfirullahaladzim. Mas Pandu. Di kepalanya, di atas hidung, di antara dua mata terlihat lubang. Maafkan aku Mas Pandu, hati kananku berbisik. Mataku mendadak merah. Genangan air mata menjadi aliran di pipiku. Aku usap menenangkan diri. Aku segera bacakan surat Al-Fatihah dan doa mohon ampunan untuknya dan untuk diriku sendiri. Aku lihat kembali gambar pimpinan terorisnya. Meski tertutup cadar, matanya, ya matanya, mata Mas Pandu. Apalagi ketika aku lihat di balik foto tertulis Pandu. Masuk kembali ke kamar, ibu sudah duduk di kasur. Aku sungkem, tidak berani ngomong dan juga tidak berani memandang wajahnya. Juno, kakakmu sudah meninggal. Ibu ikhlas, ayah ikhlas, kamu juga harus ikhlas, pintanya. Iya Bu. Aku sangat bersyukur ayah tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya. Biarlah kepergian Mas Pandu selamanya menjadi rahasia berdua, aku dan ayahku. Memperingati Hari Bayangkara ke-74, selain upacara bendera, juga pemberian penghargaan kepada anggota polisi yang telah berjasa. Aku dapat kenaikan pangkat 1 tingkat, sementara ayahku malahan diturunkan setingkat. Tidak bisa mendidik anaknya. Juno, selamat atas prestasimu. Lanjutkan karirmu sebagai sniper.